Di dunia keagamaan kita, seringkali terjadi kebingungan dalam membedakan siapa yang layak disebut ulama dan siapa yang sekadar mengisi ruang dengan kata-kata. Kita sering terjebak dalam anggapan bahwa mereka yang memakai sorban, gamis, atau peci putih adalah sosok ulama. Kita juga sering menganggap bahwa penceramah yang aktif memberikan ceramah di masjid atau di media sosial sudah memenuhi syarat untuk disebut ulama. Namun, jika kita benar-benar mengupas makna dari istilah ulama, kita akan menemukan bahwa sebutan ini seharusnya jauh lebih dalam dan kompleks daripada sekadar tampilan fisik atau kemampuan berbicara di depan publik. Ulama lebih dari sekadar label. Dalam tradisi Islam, ulama merujuk pada orang-orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan yang mengabdikan hidup mereka untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Mereka bukan sekadar orang yang pandai berbicara atau tampil dengan pakaian tertentu. Ulama adalah orang yang telah melewati perjalanan intelektual yang panjang, seringkali mempelajari berbagai disiplin ilmu agama, menguasai literatur klasik, dan memiliki wawasan yang luas dalam memahami teks-teks agama. Menggunakan label seperti ulama tanpa melihat kedalaman ilmu dan kontribusi nyata seseorang bisa menjadi bumerang. Kita seringkali melihat penceramah atau bahkan tokoh agama yang hanya memanfaatkan tampilan luar untuk mendapatkan pengakuan sebagai ulama. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, hanya karena seseorang memakai sorban, gamis, atau peci putih, bukan berarti mereka memiliki kredibilitas yang memadai dalam hal ilmu agama, karena dapat menyesatkan umat dan merendahkan esensi dari gelar ulama itu sendiri. Perbedaan istilah, kashash, wadh, dan tadzkir. Di dalam tradisi Islam, terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan aktivitas berbicara atau memberi nasihat kepada umat. Salah satunya adalah qashash yang berarti juru kisah. Istilah ini merujuk pada orang yang menceritakan kisah-kisah, baik itu kisah-kisah nabi, sahabat, atau peristiwa sejarah yang terkait dengan agama. Ceramah jenis ini lebih banyak berfungsi sebagai hiburan atau penyampaian informasi daripada sebagai sebuah kajian mendalam atau teguran yang membawa perubahan. Berbeda dengan qashash, ada istilah lain yang lebih berat bobotnya dalam konteks keagamaan, yaitu wadh dan tadzkir. Keduanya memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu memberi peringatan dan nasihat yang tidak hanya sekadar menghibur, tetapi juga mengajak umat untuk merenung dan berubah. Wadh adalah nasihat yang berfungsi untuk menyadarkan, sementara tadzkir adalah pengingat yang bertujuan untuk memperbaiki moral dan spiritual seseorang. Al-Jauzi, seorang ulama besar, mengungkapkan bahwa ketiga istilah ini memiliki fungsi yang berbeda dalam konteks dakwah dan pendidikan. Pada titik ini, kita harus melihat bahwa ceramah bukan hanya sekadar bercerita di hadapan jamaah. Ceramah yang baik adalah yang mampu memberikan nilai tambah bagi pendengarnya, yaitu nasihat yang menuntun pada perbaikan diri dan masyarakat. Untuk melakukan itu, seseorang harus memiliki pemahaman yang dalam tentang agama, bukan hanya kemampuan berbicara atau berpenampilan. Ulama dan karya nyata ulama sejati bukan hanya sekadar tampil di atas panggung atau di depan kamera. Mereka adalah seorang orang yang menulis buku, meneliti, dan menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat. Karya-karya mereka bukan hanya untuk memenuhi pasar ceramah atau menarik simpati pengikut, tetapi untuk memberi wawasan yang lebih dalam kepada umat Islam tentang pemahaman agama yang benar. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kontribusi intelektual yang nyata melalui tulisan, kajian, dan pemikiran. Dulu, ulama terlibat dalam kajian yang mendalam, menghasilkan karya yang bahkan dapat bertahan berabad-abad. Mereka menulis buku, menyebarkan ilmu melalui diskusi, dan membentuk pemikiran yang bisa memberi arah bagi masyarakat. Karya-karya ini menjadi dasar untuk generasi-generasi berikutnya dalam memahami agama secara lebih komprehensif. Tetapi, apakah kita bisa mengatakan hal yang sama untuk penceramah agama di zaman sekarang? Banyak dari mereka yang hanya berbicara tanpa menghasilkan karya tulis yang mendalam atau pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka lebih fokus pada daya penampilan dan popularitas di media sosial daripada pada pengembangan ilmu agama. Kesimpulan, menghargai ulama berdasarkan kredibilitas, bukan label di era modern ini, kita perlu lebih kritis dalam menilai siapa yang pantas disebut ulama. Sebutan ini seharusnya diberikan berdasarkan kredibilitas yang dibangun melalui ilmu yang mendalam, karya nyata, dan kontribusi intelektual, bukan hanya karena penampilan atau kemampuan berbicara di depan umum. Ceramah agama memiliki fungsi yang besar, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang mendalam dan kontribusi yang berkelanjutan. Jika kita terus-menerus menganggap orang yang berbicara dengan cara yang menarik,
atau mengenakan pakaian tertentu sebagai ulama, kita akan kehilangan makna sebenarnya dari sebutan tersebut. Ulama adalah mereka yang berilmu, yang menulis, yang memberikan nasihat yang membawa perubahan nyata bagi umat. Hanya dengan cara inilah kita bisa memastikan bahwa agama tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga jalan untuk memperbaiki diri dan masyarakat.